Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, la hawla wa la quwata illa billah. Sedulur sedaya rahimakumullah, semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa memberikan kita kesehatan zahiran wa batinan, selalu dilimpahkan rizki yang barakah, halal dunia akhirat, Allahumma amin. Dan semoga channel ini benar-benar bisa memberikan kemanfaatan bagi kita semua. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan share supaya kemanfaatannya bisa dirasakan oleh banyak orang. Dan tentunya sedulur sedaya bisa menjadi jembatan kebaikan bagi orang lain. Allahumma amin. Sedulur sedaya rahimakumullah, melanjutkan apa yang kemarin kita bahas, yaitu tentang hijrah. Pada sesi yang kedua ini kita akan menyampaikan tentang sejarah penetapan kalender hijriyah. Sedulur sedaya rahimakumullah, perlu kita ketahui bahwasanya penanggalan sudah ada sejak dahulu kala. Ketika di Jazirah Arab pun, saat kaum jahiliyah Arab itu sudah memiliki penanggalan-penanggalan. Ya. Jadi sudah ada penanggalan. Bahkan nama bulan pun sudah ada. Seperti halnya ada bulan Muharram, kemudian Ramadan, ada Dzulhijjah, ada Dzulqa'dah, dan lain sebagainya. Dan itu ditetapkan sesuai dengan musimnya, gitu kan. Disesuaikan dengan musimnya. Kalau Ramadan musim panas, itu Ramadan. Jadi ditentukan sedemikian rupa. Sehingga orang Arab jahiliyah pada saat itu seringkali mengubah-ubah bulan. Dalam arti apa? Terkadang begini. Karena untuk kepentingan kepentingan mereka dalam menyambut haji gitu. Maka mereka seringkali membuat suatu perubahan. Mungkin di bulan Dzulqa'dah gitu, atau bulan Sya'ban gitu, yang seharusnya sebulan itu dihitung antara 29 sampai 30 hari, itu biasanya bisa jadi Sya'ban dibuat jadi 2 bulan. Jadi Sya'bannya jadi 60 hari. Nah, itu tujuannya apa? Untuk kepentingan orang Arab jahiliyah untuk menentukan nanti hajinya pengen berapa bulan lagi. Itu seperti itu berlaku pada zaman jahiliyah. Nah, penanggalan jahiliyah seperti ini hanya baru diketahui tentang tanggal dan bulannya saja. Untuk tahunnya, orang-orang Arab jahiliyah belum memiliki hitungan pasti. Mereka hanya menentukan sebuah tahun, menamai sebuah tahun ketika terjadi ada sesuatu hal yang besar, maka mereka akan menyebut tahun itu dengan peristiwa tersebut. Seperti yaitu ketika Raja Abrahah menyerang kota Makkah dengan pasukan gajahnya. Nah, maka pada saat itu orang Arab jahiliyah menyebutnya tahun itu adalah tahun gajah. Kita juga tahu bahwa pada saat sebelum Rasulullah Muhammad SAW berhijrah, pada saat itu dikatakan sebagai tahun huzn atau tahun bersedih. Karena apa? Satu, Rasulullah ditinggal wafat oleh pamannya dan juga ditinggal wafat oleh istrinya. Nah, itulah sejarah atau perjalanan kalender pada masa awal Islam yang diadopsi dari Arab jahiliyah. Sedulur sedaya rahimakumullah, perjalanan itu berjalan sampai pada masa Khalifah Umar bin Khattab. Pada awal kepemimpinan Khalifah Umar bin Khattab, pada saat itu terjadi suatu peristiwa di mana sahabat Umar bin Khattab mengirimkan surat, karena waktu itu Islam sudah mulai berkembang, mengirimkan surat kepada gubernur, yaitu Gubernur Basrah. Pada saat itu dipimpin oleh Abu Musa al-Asy'ari. Namun ketika surat dari Amirul Mukminin dikirimkan, di situ ada kebingungan yang dirasakan oleh Abu Musa al-Asy'ari, yaitu ketika membaca surat tersebut,
dia melihat di situ tertulis bulan Sya'ban. Cuma dia bingungnya apa? Ini Sya'ban tahun ini atau Sya'ban tahun kemarin? Karena pengirimannya kan pakai waktu pada saat itu, tidak seperti sekarang. Pakai via email langsung nyampe gitu kan, tapi bisa berbulan-bulan. Maka kemudian Abu Musa al-Asy'ari mengirim surat kembali kepada Khalifah Umar bin Khattab, menyampaikan kebingungannya, dan beliau menyampaikan, saya tidak bisa melaksanakan perintah ini karena saya bingung. Ini Sya'ban tahun kemarin atau Sya'ban tahun ini? Nah, bermula dari situlah kemudian sahabat Umar bin Khattab mempunyai pemikiran bahwa ini perlu dibukukan. Oleh karena itu, pada saat itu kemudian sahabat Umar bin Khattab mengumpulkan para sahabat, bermusyawarah bersama dengan para sahabat, dan apa yang disampaikan oleh sahabat Umar menyampaikan bahwa saat ini Islam sudah berkembang sangat luas sekali. Oleh karena itu kita memiliki inventaris yang sangat luar biasa banyaknya, dan itu perlu ditata sedemikian rupa. Salah satunya adalah adanya penanggalan-penanggalan yang tujuannya kalender ini untuk mempermudah segala aktivitas yang berhubungan baik dengan agama ataupun dengan kemasyarakatan. Pada saat itu banyak sekali para sahabat memberikan masukan-masukan. Ada yang menyampaikan, kalau kita hitung mulai dari lahir Rasulullah Muhammad SAW bagaimana? Cuma ini tidak diterima oleh sahabat Umar. Karena apa? Karena nanti akan sama dengan kaum Nasrani yang mengistimbatkan tahunnya dengan kelahiran Nabi Isa alaihi salam. Kemudian ada yang menyampaikan usulan, bagaimana kalau kita hitung sejak wafat Rasulullah? Itu pun tidak diterima. Karena apa? Ditakutkan nanti ketika kita selalu mengingat tahun itu, maka yang ada adalah kesedihan-kesedihan saat kita ditinggalkan oleh Rasulullah Muhammad SAW. Ada usulan lagi, bagaimana kalau itu dihitung mulai atau sejak diutusnya Rasulullah Muhammad SAW? Itu pun tidak bisa diterima. Karena apa? Karena kerusulan yang diberikan kepada Muhammad SAW itu adalah sesuatu yang agak pribadi. Kemudian ada masukan dari sahabat Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah. Beliau menyampaikan bagaimana kalau perhitungan tahun kita hitung sejak kita berhijrah dari Makkah menuju ke Madinah. Usulan itu diterima oleh sahabat Umar bin Khattab dengan alasan apa? Hijrah adalah perpindahan dari sesuatu yang batil menuju sesuatu yang hak. Dan juga kenapa hijrah diterima sebagai awal penanggalan tahun kalender Islam? Karena mulai saat itulah umat Islam merasakan bisa melakukan ibadah dengan tenang dan nyaman. Akhirnya disepakati Hijriyah menjadi kalender penanggalan Islam. Sedulur sedaya rahimakumullah. Kemudian dilanjutkan musyawarah lagi. Bagaimana dengan awal tahun akan dimulai di bulan apa? Kemudian disepakati diawali di bulan Muharram. Kenapa Muharram? Satu, karena Muharram jatuh setelah Dzulhijjah. Tujuan sahabat Umar adalah dengan setelah Dzulhijjah akan mudah untuk mensosialisasikan masalah kalenderisasi ini. Ya. Kenapa? Saat Dzulhijjah banyak orang datang ke Makkah untuk melakukan apa? Melakukan haji. Di situ disampaikan akan dimulai pada bulan Muharram. Maka itu akan lebih cepat tersebar. Satu itu alasan. Alasan yang kedua, saat terjadinya Bai'atul Aqabah. Ketika sebagian sahabat Ansar dari Madinah ke Makkah berhaji, kemudian berislam, berbaiat kepada Rasulullah Muhammad SAW. Itu terjadi pada bulan Dzulhijjah. Pada bulan Muharramnya,
maka mulai muncul ghirah, mulai muncul semangat untuk berhijrah. Dari situlah alasan kenapa Muharram dijadikan tonggak pertama bulan di dalam tahun Hijriyah. Sedulur sedaya rahimakumullah, penentuan kalender Islam ini ditentukan secara ijtima'us sahabah, ijtima' kesepakatan seluruh sahabat. Artinya apa? Kalender Islam belum ada pada zaman Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Baru pada masa sahabat ditentukan kalender Islam ini. Namun demikian, kemaslahatan yang didapat dengan penentuan kalender ini sangat luar biasa. Tidak hanya hari ini saja, tidak hanya pada masa lampau saja, tetapi sampai kapanpun juga ini akan memberikan kemanfaatan yang luar biasa untuk umat Islam, untuk dunia ini. Sedulur sedaya rahimakumullah, sebagai penutup, karena penentuan Dzulhijjah ditentukan pada masa Khalifah Umar bin Khattab, maka saya akan mengutip satu pepatah yang disampaikan oleh beliau, sahabat Umar bin Khattab. Apa yang beliau sampaikan? Beliau menyampaikan, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Hasibu, hisablah, hitunglah, anfusakum, dirimu sendiri, qabla an tuhasabu, sebelum engkau dihisab oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Betapa pentingnya kita bermuhasabah, betapa pentingnya kita biji menilai diri kita sendiri, seberapa taatnya kita, seberapa seringnya kita bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Perlu kita hisab. Yang paling menarik adalah hasibu anfusakum. Itu pilihan kata yang luar biasa dari sahabat Umar. Hitunglah dirimu sendiri. Kenapa sahabat Umar tidak hasibu ghairakum? Hitunglah orang lain. Ternyata tujuannya adalah mari kita fokus untuk selalu menghitung diri kita sendiri, menghitung kejelekan kita sendiri, dan lupakan untuk menghitung kejelekan, keburukan orang lain. Karena dengan cara itulah kita akan bersama-sama menjadi muhajirin yang sejati. Berhijrahlah dengan cara muhasabah diri, jangan menilai orang lain. Wal afu minkum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.